Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistia Askia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit kisah dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang pertama, ada biografi. Namanya adalah Muhammad Yusuf, lahir di Moncongloe, Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 dan wafat di Afrika Selatan tanggal 23 Mei 1699. Nama aslinya adalah Muhammad Yusuf. Nama tersebut diberikan oleh Sultan Alauddin Raja Goa yang juga adalah kerabat ibunya sendiri. Syekh Yusuf terkenal dengan gelar Asy-Syaikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Khalawati Al-Makassari Al-Bantani. Tetapi di kota kelahirannya sendiri, ia lebih dikenal dengan gelar Tuan Tasalamaka, yang berarti Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sejak umur 15 tahun, Syekh Yusuf menempuh pendidikan agama di Cikowang dari Daeng Rita Saman, guru kerajaan Goa. Setelah ia pulang dari Cikowang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Pada umur 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten. Di sana ia bersahabat dengan Pangeran Surya yang kemudian menjabat sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Syekh Yusuf kemudian diangkat menjadi multikultural Banten di Aceh. Syekh Yusuf memiliki jaringan wilayah yang sangat luas dari Sulawesi Selatan, Banten, Arab, Sri Lanka, bahkan Afrika Selatan. Pada bulan Juli 1693, ia diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat pada tanggal 23 Mei 1699. Ia pernah dikebumikan di zaman Field, kini Makassar, kota kecil yang terletak di timur vektor, selama 6 tahun. Tetapi berkat usaha Sultan Goa ke-19, jasad Syekh Yusuf bisa dimakamkan kembali di Goa. Pengikut Syekh Yusuf menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Nah, selanjutnya itu ada pemikiran. Pemikirannya yang paling menonjol adalah tentang tauhid atau tauhidan. Syekh Yusuf berpendapat bahwa tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan. Ia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujud dengan wujud yang hak. Wujudnya tak seperti wujud makhluk, karena dia tak ada permulaannya dan tidak ada akhirannya juga. Dia berdiri sendiri dalam Matolib al-Solikinnya. Selanjutnya ada tasawuf. Di dalam upaya menjalankan pengajaran dan dakwah Islam melalui tasawuf, Syekh Yusuf selalu mengaitkan tasawufnya dengan akidah Islamnya. Akidah yang benar adalah akidah yang berdasarkan kepada iktibat al-Rasul. Artinya apa? Apa yang patut diyakini oleh hamba terhadap Allah adalah sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada-qadarnya mestilah didasarkan kepada kedua rujukan dasar tersebut. Nah, di sini ada karya tulis yang membuat Syekh Yusuf ini terkenal sampai sekarang. Yang saya ambil itu ada Zubdan al-Asrar. Nah, ini kalian bisa temukan di Perpustakaan Nasional meskipun tidak berbentuk kitabnya langsung, tetapi di situ ia menjelaskan tentang isi kitab tersebut. Di sini terlanjut ada nilai teladan. Kehidupan yang berkah, Syekh Yusuf dikenal dengan gelar Tuan Tasalamaka, yang berarti Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan berkah. Yang kedua itu ada pendidikan dan pengembangan diri. Syekh Yusuf menempuh usia muda dan terus belajar sepanjang hidupnya. Ia menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan pengembangan diri untuk mencapai kesuksesan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, itu ada hubungan antar pribadi. Hubungan dekat Syekh Yusuf dengan tokoh-tokoh penting seperti Sultan Ageng Tirtayasa menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain, terutama mereka yang memiliki pengaruh dan visi yang sama. Yang keempat, ada peran sosial dan kultural. Sebagaimana seorang yang diangkat menjadi multikultural, Syekh Yusuf menunjukkan pentingnya memahami dan menghargai keragaman budaya. Ini mengajarkan kita untuk lebih terbuka terhadap perbedaan dan menjadikannya sebagai kekayaan, bukan sebagai kelemahan loh. Lanjut,
Ada kesimpulan yaitu Syekh Yusuf adalah tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah Indonesia dan Islam. Ia lahir di Moncongloe, Goa, Sulawesi Selatan, dan sepanjang hidupnya menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap pendidikan, agama, dan pengembangan diri. Gelar-gelar yang diberikan kepadanya seperti Asy-Syaikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Khalawati Al-Makassari Al-Bantani mencerminkan pengakuannya atas kebijaksanaan dan berkontribusinya yang besar dalam berbagai bidang. Syekh Yusuf tidak hanya dikenal sebagai ulama dan cendekiawan, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang inspiratif. Hubungannya dengan tokoh-tokoh penting seperti Sultan Agung Tirtayasa menunjukkan kemampuannya untuk bekerja sama dan membangun jaringan yang kuat dengan pemimpin lainnya. Secara keseluruhan, kisah hidup Syekh Yusuf mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan, hubungan interpersonal dan penghargaan terhadap keragaman. Ia adalah contoh teladan yang menginspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi pada masyarakat dan dunia. Sekian kisah sedikit dari Syekh Yusuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.